kenapa kok datang? Karena memuliakan. Kenapa untuk datang di acara tersebut? Ya karena aku ya itu kamunya jadi karena kalau dalam bahasanya karena. Sekarang adorfu ya sekarang ini adorfu ini akan membahas tentang di bahasa Indonesia kata ya tentang kartu keluarga namun kata keterangan. Nah sekarang pengertian dari adorfu itu sendiri ismun yubayyinu maka menjadi isim nasab, nama juga isim nasab. Nah pengertiannya itu sama isim nasab semuanya karena jumlahnya banyak yang menjelaskan tempat isim nasab yang menjelaskan waktu al-makan tempat dan waktu tempat atau waktu isim nasab yang menjelaskan di pengertian lainnya supaya lebih banyak takrif pengertian dibuka atau pakai intinya bagaimana mana pengertian yang paling mendekati yang aku cepat tangkap di sini. Isim nasab yang menjelaskan tempat atau waktu terjadinya sebuah peristiwa kejadian ya menurut peristiwa kejadian aktivitas terjadinya fiil gitu. Misalkan Ahmad makan pisang di kantor. Jadi peristiwa atau kejadian makan pisang di mana? Nah, itu atau dalam bahasa kata-kata sebuah peristiwa kejadian atau aktivitas apa yang terjadi. Jadi kalau pengertiannya adalah isim nasab kuncinya ya ada isim tiba-tiba nasab ya dan kata itu menunjukkan kata keterangan tempat atau waktu. Jadi isim nasab menjelaskan tempat atau waktu. Jadi ada muncul kata benda isim di dalam bahasa Arab itu dia nasab menjelaskan waktu terjadinya sebuah peristiwa entah itu waktu atau tempat terjadi peristiwa. Misalkan tadi itu kan keterangan tempat. Kemudian kalau yang keterangan waktunya di siang hari, kalau langsung di siang hari di malam hari, apa dibedakannya? Sehabis subuh, sebelum subuh, di jalan. Kalau di jalan apa? Karena tempat jalan. Baik. Jadi kalau antum mencermati pengertiannya mirip seperti kan antum nanti tidak menonton kesan bukunya karena memang nama susun itu sederhana bahasanya bagaimana cara antum bisa memahaminya dan apa beda-bedanya perbedaannya sampai isim nasab semua ada kunci-kuncinya perbedaan ya. Nah nanti lebih jelasnya nanti kita masuk dalam teks kalimatnya ketika udah selesai semua masuk tidak ada alasan nanti kenapa dibaca kenapa dibacaan kenapa dibacain kan sih jelas oh iya kalau dibacaan dia masuk perumahan dia dot dia adalah boleh aja dia mutlak akan muncul semua teks Arab ketika selesai karena nggak ada lagi itu loh. Baik dari sini pahamnya sekarang kita masuk ke contoh karena kita sebutkan tadi dalam bahasa Indonesia maka kita bahasa Arab akala makan atau yakulu akala untuk ilmahnya jadi udah dimakan peristiwa udah terjadi akala zaidun akala zaid misalnya akala zaid mouse kalau berbau tidak tepat hari misalkan atau
Ya, harinya. Yaum di depan TV. Jadi fokus pembahasannya adalah bacanya yang atas. Nah, sekarang dari awal akala, kalau ada kata kerja fi'il pasti setelahnya adalah fa'il. Nah, apa i'rabnya? Fa'ilun marfu'un li'annahu isim. Nah, kalau setelah ada fi'il, fa'il, ada isim masuk lagi istilahnya. Itu pengertian apa? Maf'ulun bih. Pengertian maf'ulun bih adalah ada fi'il, fa'il, modal masuk lagi maf'ulun. Apa i'rabnya Mausa? Mausa maf'ulun bih mansubun bil fathati dan lahu pisah, berarti makanya satu, bukan satu tanda nih. Baik, nah kemudian setelahnya itu ada kata keterangan itu nih, hari Jumat ini depan TV. Maka lihat kata yaum di situ nasab. Ana berikan dua keterangan itu, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Dan kita akan sebutkan nanti macam-macam keterangan-keterangan yang populer di buku itu banyak, ada buku lebih. Namun ini aku itu muka, belakang, atas, bawah kan. Ya, kalau bahasa Inggris itu up, down, bahkan kiri itu naik, right, ya itu kita. Ya. Dengan itu kemudian keterangan waktu yang itu harus tahu ada beberapa minimal 10, kalau enggak jumlahnya 15 gitu. Baik. Bahasa kemana? Yauma di sini baca, dan ini bedanya nanti dalam Al-Quran. Kalau antum ketemu wa yaumal qiyamati tarul ladzina kadzabu 'ala Allah. Kemudian yaum, ada juga nanti yauma. Kalau dia dibaca berarti dia dhof gitu. Kalau yaumu bisa jadi fa'il. Ja'a yaumul qiyamah. Telah datang hari bisa apa yang datang? Hari kiamat, dia jadi fa'il. Misalkan, nah sekarang ini hada yaumul jumu'ati. Kalau yaumul itu sebagai apa? Hada yaumul jumu'ati. Yaumul sebagai khobar, yang lain tuliskan kita enggak ke gambar ya. Coba lagi. Nah, di situ ada yaum juga tuh. Sama-sama tulisannya sama. Khobar. Hada bacanya yaumul. Hada yaumul Jumat. Nah, jadi khobar. Jadi dhof ini hukum asalnya dia nasab. Ya, tapi kalau ada keadaan dia nggak nasab, ada beberapa keadaan dia nasab. Di i'rab sesuai dengan keadaan. Nah, bolehlah hada yaumul Jumat. Ya, hukum asalnya enggak, karena dia khobar jadi bukan khobar. Hada itu khobar. Karena dia ingin menginformasikan, mengkhobarkan, mengabarkan sesuatu. Ada ini apa? Ada ini apa? Yaumul Jumat. Dia enggak memberikan keterangan sebuah, karena keterangan nanti itu menjelaskan tentang sebuah peristiwa. Ya. Nah, beda hal ini tadi nih. Akala ada sebuah peristiwa makan dan memakan yang akan dijelaskan dalam kalimat ini. Nah, inilah pengertiannya di sini yang menjelaskan tempat atau waktu terjadinya sebuah peristiwa. Terjadi sebuah peristiwa, aksi atau kejadian. Nah, kemudian dijelaskan waktunya kan tempat. Diterangkan di situ tempat dan waktu. Ya, bukan hanya akala Zaidun mau saja. Fa'il. Nah, dan inilah di dalam bahasa Indonesia SPOK itu subjek, predikat, objek, dan kata. Nah, kalau dalam bahasa Arab nggak sampai di situ, banyak yang lain. Banyak istilah-istilah mereka yang harus
harus antum dengar dulu sebelum masuk ke dunia kitab yang dulu ya. Baik teman, jadi yauma, nah i'rabnya nanti kita sebut nanti yauma sudah nasab, karena sudah tamam, kalimatnya sudah tamam sempurna ya, kemudian muncullah atau itu sendiri ya. Kemudian amama di depan TV, bisa makan pisang hari Jumat, dan jadi nanti yaum adhof itu akan semua jadi mudhof nantinya. Mudhof itu dia kayak hujah, setelahnya pasti jadi kan setelah adhof nanti itu pasti jar nanti akan jadi mudhof. Setelah pembahasan ini ada dua pembahasan lagi. Kapan dibacai? Hanya dua tempat aja, dua keadaan saja dibacai ya, di awal huruf jar atau ada mudhof. Ini mudhof ini namanya kata saling menyadari, dia bersandar pada kata yang jadi kata yang disadari itu kayak gini, itu jadi ajar nantinya kasar. Nah kelas teman amama dan namanya yauma amama, atau misalkan di bawah TV dia sembunyi tahta, dan jenis-jenis kata yang kita akan sebutkan nanti berapa kata-kata keterangan yang itu harus ketahui secara umumnya. Mereka sering atau dengar kok qobla, ba'da, sampai ada istilah namanya itu salat qobliyah, ba'diyah. Itu dari kata qobla dengan ba'da nantinya itu dzarf, sebelum dan sesudah. Itu juga kata keterangan Allah. Mas teman di sini yang sederhana. Kemudian tinggal aja kalau antum sudah memahami fi'il, kata kerja apa saja antum pakai, makan, minum, tinggal cari kata tersebut. Atau berdiri misalkan qoma zaidun ya, waro'a ustaz, zaid berdiri di belakang ustaz, bisa. Yang penting tamam dulu kalimatnya, tamam ya, maksudnya dia menjelaskan sebuah peristiwa atau fi'il itu sendiri ya, kapan, di mana tempatnya, waktunya. Nah, dan muncul sini kapan gitu, misalkan akala zaid mau kapan. Nah, berarti kalau kapan itu yaumul Jumat, di mana? Di depan atau tahta di bawah TV misalnya, TV-nya di atas, kan TV yang dinding ya, bisa juga sih kalau masih. Nah udah teman. Nah kemudian terbagi menjadi dua. Dzarf ini ada yang mabni, apa mabni lagi? Mabni. Dan ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah mu'rab itu yang bisa berubah jadi yaumu, yauma. Kalau yang mu'rab ini itu hakikatnya dia ada fi-nya, ada huruf jar fi bermakna fi. Ada, kalau yang mu'rab itu di dalam dzarf tersebut ada fi, makna fi. Misalkan ini kan Zaid makan pisang di hari Jumat. Nah, seolah-olah kalimat itu akala Zaidun mawasan fi yaumil Jumat, di hari Jumat. Kalau ini kan hari Jumat ya, maksudnya di hari Jumat. Sama juga depan TV misalkan fi amami at-tilfas. Nah, jadi maksud dari mu'rab di sini itu ada kata fi di depannya, makanya dia mu'rab itu bisa jadi i. Tapi kalau itu mu'rab dia bukan ya al-flag atau tambahkan fi, bukan al-flag, karena dia kan asli jar nantinya ya, i'rabnya dalam jar itu sendiri. Nah, adapun mu'rab yang tidak berubah itu misalkan amsi, kalau dalam bahasa Arab itu kemarin macam-macam kita kasih. Misalkan amsi kemarin dalam bahasa Arab ya amsi, ya udah amsi. Amsi itu nggak bisa bilangnya amsa, amsu. Al-an misalkan sekarang, al-an, sekarang. Kalau bahasa Inggris now untuk al-an. Ini ador, dan ini telah dibahas dalam pembahasan isim mabni. Sebagian isim mabni ya, ba'du dzarf itu ada disebutkan situ bahasanya. Sebagian isim mabni ada yang mabni, sebagian isim mabni ada yang mabni. Ini mabni, kalau ini murad. Dan apa
apa saja di antara bentuknya kita akan sebut. Ya, yang ketiga terbagi menjadi dua, ada yang huruf, ada yang mabni. Ini dulu dikabarin. Adapun kalau antum mau lebih banyaknya di pembahasan mutarot disebutkan banyak. Nah, di sini anak sebutkan hanya beberapa saja yang bentukan. Nah, isim mabni ini ada tempat ya, ada yang makan atau tempat. Ini contohnya, makan dan tempat itu. Makan berarti ini kata dorf yang menunjukkan tempat. Kalau zaman waktu yang mana saja dan apa artinya, yang minimal ada beberapa yang. Kalau makan tempat atau arah arah dulu ya, arahnya dengan sama dan sama. Kemudian langsung aja sih. Utara. Ini kalau di Jawa biasanya tuh ya, kalau bahasa Jawa kayak selatan apa? Kidul. Ini ya kayak kidul-kidul itu. Kidul. Kemudian apa nih? Ya ngalor. Kaler. Kalau ngalor kidul apa? Kalau ngomong itu ngomong pos-pos ngomong sekarang itu oh itu apa itu? Ngalor. Kidul. Itu beda lagi. Itu arahnya nggak jelas ya? Iya. Posisinya orang danta itu. Utara asal. Kalau tak ada Utara, selatan, barat, timur. Barat, timur. Ada sini. Itu butuh depan belakang ya. Kemudian depan itu ama-ama. Atas pokok. Kemudian ini depan, belakang. Saya aja dulu kalau kemudian pokok. Waktu ini kalau terlalu banyak ini langsung iya langsung kayak terprogram otak itu banyak kan, kayak ada untuk ini dia hafal semua langsung ada protektornya gitu. Banyak ini mau diapalin semua banyak banget langsung itu kata banyak. Makanya nggak kadang terlalu tekstual dalam buku. Kecuali memang tuh ada kelasnya khusus, kelas ini kurikulumnya ini kita belajar itu. Nah pokok di atas. Kemudian tata di bawah. Ya ma'a itu yang kayak ma'a. Kemarin itu bersama. Nah kemudian di waktu-waktu aja kita sepanjang asnahan. Jadi udah berapa itu ya? Tunggu dua bulan ya. Utara, selatan, barat, timur, depan, belakang, atas, bawah. Amam, waro'a. Bisa juga khalfa, ada juga khalfa. Khalfa itu belakang. Ya, ada sinonimnya waro'a, khalfa. Sekarang kalau di waktu zaman masuk waktu itu hari, bulan, kayak gitu. Hari, bulan, tahun, pekan, ya, urut ya. Yauma tinggal antum masukin aja bukan yauma. Mata dan sedami kapan kita ngumpul gitu, kapan kita rapat. Yaumul Jumat itu bisa ya, yaumul Jumat. Kalau antum bilangnya al-istima yaumul Jumat
Jadi mubtada khobar gitu, tapi kalau ada kata kerjanya yauma dijadikan nasab yauma. Nah, di sini ada makanya dalam Al-Qur'an itu kenapa kok yauma hari kemudian pekan itu usbu'an. Usbu'an. Misalkan usbu'an, tiba-tiba dia nasab usbu'an. Bulan Syawal. Tapi kalau nasab dia hilang ya, hilang semua tanwinnya. Ini tanwin hilang ketika ada kata sini. Biasanya pekan kedua usbu asani misalkan, pekan yang kedua usbu asani atau usbu Yanair. Berarti pekan bulan Januari. Kalau bulan misalkan bulan Muharram, Syahrul Muharram. Kalau bulan Safar, Syahrul Safar. Kecuali aku bilangnya ini bulan Muharram, bahasa Arabnya ini bulan Muharram. Ada bulan Muharram. Syahrul Muharram. Harus siap. Ya beda itu kalau itu aja beda A dengan U itu. A dengan U. Artinya yang sama. Hari bulan, tapi yang jelas maknanya beda. Ya, satunya mengkhabarkan tentang kondisi sementara, satunya keterangan. Ulu yaumi. Ya mustahil. Ulu yaumi. Iya setiap hari kenapa? Ya kulla yaumi. Kalau itu punya kulla yaumi beda lagi. Jadi sekarang kalau tahun sanatan misalkan tahun apa? Tahun gajah, tahun gajah atau tahun apa? Tahun hijriyah. Sanatan hijriyah. Nanti kalau rubah ini hanya itu yang dirubah, kecuali kalau itu sebentar kata bulan apa, pekan apa, hari apa, asalnya itu yauman ya. Karena anda contoh ini yauman, ya karena setelah ini tambah aja yaumul jumat, yaumul ahad, yaumul qiyamah, yaumul baksi, hari kebangkitan misalkan. Tahun bulan, nah di sini ada muncul itu kayak qobla. Kalau qobla, makanya dalam Al-Quran tuh melihat ada qobla ini berubah-ubah deh. Min qabli ayyatamas min qabli. Kemudian ini yang semua yang contoh mufrad ya. Maksudnya dia bisa masukkan fi yaumil jum'ah, fi usbu'i, fi syahri. Qabla juga pada setelah ini hari ini pekan ini bulan dan ini tahun. Kemudian qabla pada lalu masih bisa before dengan after ya. Kemudian ada lagi itu abadan dalam Al-Quran itu abadan, amada, susahnya nanti aku udah terjadi. Kemudian amadan yang sering dilakukan amadan yang sepanjang waktu, di batas waktu, maknanya di batas waktu, di batas waktu tertentu. Jadi nanti kita akan simpulkan nanti. Jadi dorf itu ada dua istilahnya, ada namanya dorful zaman, dorful makan. Jadi kalau misalkan yauma, dorful zaman,
Tapi kalau bilang dhorf ya nggak ada masalah, nggak sama. Atau bilang amama dhorf maksubun ya bil fathah tidak tamu isim mufrad dan juga isim mufrad juga karena memang ada jamaknya masing-masing. Ya. Sekarang cara i'rabnya yang mabni dan kedua yang mabni itu amsi haitsu karena dengan kata amma ba'du. Kenapa ba'du? Bukan amma ba'da. Amma ba'du. Kalau penjelasannya asal kalimat itu amma adapun selanjutnya sebenarnya artinya. Adapun selanjutnya maksudnya setelah basmalah. Berarti dia masuk ke isi kalau dalam bahasa Arab itu amma ba'du. Baiklah kita beranjak kepada inti kegiatan atau acara selanjutnya yaitu amma ba'du. Kalau bahasa Arab itu amma ba'du, jadi adapun setelah bismillah, setelah bersalawat kepada Nabi, setelah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, ini kita masuk pada inti acara amma ba'du. Kenapa dia ba'du? Asalnya amma ba'dal basmalati, ba'dal sholawat, ba'dal hamd, pujian, tahmid, pujian, sholawat, itu baru. Makanya dia nama ba'du. Udah. Nah, dan satu lagi haitsu. Arti di sini amsi, ada lagi satu haitsu. Maksudnya harokatnya gitu aja, atau min haitsu tetap bukan min haitsi. Kalau yang ini masih bisa ya. Min janubi, min gharbi, min syarqi, min waroi, min fauqi, min tahti. Ada akan berubah, ini yang murab. Nah, sekarang ini min haitsu la yahtasib. Yahsubu min haitsu la yahtasib. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki min haitsu dari arah mana? Dari manapun, dimanapun. Amsi kemana? Nah, kalau kata keterangan waktu juga itu godan besok. Ini keterangan berarti ini yang waktu dimanapun, dari arah manapun, tergantung konteks. Nah, sekarang cara i'rabnya saja, kita cara i'rab supaya muncul semuanya. Nah, i'rabnya yauma, perhatikan kata yauma, apa i'rabnya? I'rabnya adalah i'rab. I'rab yang pertama yauma kita berarti kalau dalam i'rab itu kalau nulis ya, dipetik itu yauma. Jadi ditandain kayak di hashtag yauma. Karena akala, kalau i'rab kan salah satu akala fi'il madhi mabni ala fathi. Fi'il madhi mabni fathah, kemudian zaidun fa'il maf'ul bi dhammati dan isim mufrad. Mauzan maf'ulun bi mansubun bil fathah dan isim mufrad. Yauma, nah yauma apa? Nah, kalau antum mau kata apa langsung mentor bisa itu. Karena itu bisa menentukan. Mas mansubun bil jadi yang lain itu mansubun wa alamatul nasbihi fathatun. Ada yang mengatakan demikian ya, itu singkatnya aja ini i'rab ya. Kita sebenarnya panjang i'rabnya panjang bil fathati dan namu atau lenamu. Maksudnya itu alif lam di sini itu isim ini. Misalkan amsi, misalkan akala zaidun mauzan amsi kemarin. Nah, kalau amsi gimana cara i'rabnya? Misalkan kita ubah di sini amsi, kita ubah amsi atau ada seperti amsi. Kita tambahkan kemarin. Kalau mabni bagaimana? Kita tahu. Misalkan
Z makan pisang kemarin karena enggak. Kalau bahasa ini kan atau al-ana. Gimana caranya? Jadi amsi dor Nasbin amsi kita stek kata ini kita keluarkan, kita kunci dia atau al-ana haisu, bagaimana cara menginformasinya. Kalau dalam posisi ini dia tetap dor, keterangan dorful bi ahli dan adanya mabni ada sebabnya pakai intinya untuk bisa nyambung ini kapan dia dibaca di mahal, kapan asalnya jangan bilangnya amsa enggak ada itu amsa kecuali amsa ini atau amsa dulu itu antum dikit petang itu beda lagi. Amsanya itu waktu itu bentuknya waktu sore temannya kan itu amsa alha kalau sinnya ya jenis gas teman udah beres kesimpulannya jadi pelan lagi lebih pelan. Ad-dorfu atau nama lainnya al-maf'ulun fi menunjukkan di maf'ul fi, kalau itu bihi maf'ul bi adalah salah satu dari pembahasan nasab. Isimnya dibaca nasab juga, dia muncul dalam kalimat teks Arab, Al-Quran maupun hadis syair, tiba-tiba aja nasab dia masuk nih. Kalau dia bukan maf'ul bi, dia nggak ada inna, dia nggak ada kana, tiba-tiba nasab. Maka pengertiannya isim nasab yang menjelaskan tempat atau waktu terjadinya sebuah peristiwa. Jadi terjadinya aksi, peristiwa, kejadian, kapan, di mana, gitu kan, muncul kapan, di mana. Itulah muncul dorf itu sendiri yang Jumat. Kapan Z makan pisang? Hari Jumat, yang Jumat. Dia sebab munculnya di mana Z makan pisang? Alamat antilbas. Akal Z mausan alamat antilbas. Awal misi kata-kata. Nah, itu jadi pengertian contohnya. Contoh dan kita sebut. Kemudian dorf ini terbagi menjadi dua istilah. Ada dorf, sebagian dorf itu yang mabni, udah permanen harokatnya. Ada yang bold marker, bisa dihapus. Maksudnya dia bisa berubah harokatnya. Ada permanen, ada yang enggak permanen. Bahasanya ada yang pro dan kandungannya semua ada artinya. Sama juga ada kandungannya. Sekarang, tapi kalau dipakainya itu kebanyakan yang pro-nya. Jadi atau min fi yaumil jumu'ah yusbu di. Nah, kemudian yang ke selanjutnya sebuah faedah. Minimal ada beberapa kata kita cukupkan 16 di sini, mulai kali 15 tambah yang 1. Baik, dan di sana masih banyak kemudian di kitab Mukhtarat atau di kitab kayak aja Aceh Zakaria juga, Al-Muyassar juga kayak munculkan juga sama kitab tersebut. Yang intinya pengertiannya itu semakin banyak aturan pengertian, mana yang lebih sederhana untuk dapatkan gitu, pengertiannya. Kalau di Mukhtarat simpelkan atau bagaimana itu nggak masalah. Cari hanya pengertian dan anak bahasakan aja kepada antum mau dalam bahasa kita ini pengertian apakah lebih sederhana untuk dapatkan, dan antum mengerti ini maka itu nanti dikembangkan. Dia jadi dasar ilmu ketika antum belajar di nahwu apapun, antum mau belajar jurumiyah, alfiyah, apapun belajar itu juga yang dibahas. Kalau nggak ada dasarnya untuk nasab itu ada waktu menjelaskan waktu atau tempat sebuah peristiwa. Tinggal diarabkan dan dijelaskan. Kemudian ada menunjukkan waktu atau ini tempat, ini waktunya. Contohnya Syamal utara, nah ini Cikut. Misalnya Cikarang, Asyamali, Cikarang Asyamali, Cikarang bagian utara, Cikarang utara. Barat Al-Ghorbi. Kalau Jawa Barat, Jawi Al-Ghorbi, Jawa Barat, sebenarnya barat. Kalau Syarqi itu Jawa Timur, Wusto tengah.
Kelas kan? Kemudian ada juga yang paling populer depan, aku tak ke depan, mama. Waro belakang atau khalfa, atau fauqa di atas, tahta di bawah, atau juga yang duna, tapi yang populer pakai kata tajri min tahtiha ada kata tahta karena ada minnya jadi min tahti karena mukroh ya, karena dia zaman ketemu zaman juga ada yauma kemudian yauma. Kalau jam itu saat, jam. Kalau menit daqiqata, sebentar lahwa. Kalau dalam bahasa jamnya sese lahwa. Sebentar. Lahwa. Ya, yauma, usbu'an, semuanya yauma, usbu'an, tinggal kalau dia udah langsung. Nah, misalkan kalau yauma, safar sudah Jakarta, yauma. Saya safar ke Jakarta satu hari. Nah, iya dong, meskipun nggak mesti ada kata ini, hanya menjelaskan hari kan, menjelaskan safarnya itu 1 hari doang. Bilangnya 2 hari ya ini. Namanya usbu'an. Safar tu ila Saudi usbu'an fakot cukup sekitar aja. Syahron. Kalau sana kan jadi bantoyib itu ila Yaban, ila baladi Yaban, itu Yaban sanatan wahidatan 1 tahun sekarang bisa jadi bantoyib atau ini safar tuh ila Yaban abadan selamanya. saking bencinya dia Indonesia benci dengan dirinya sendiri, kurang kuat imannya, dia meninggalkan dunianya ke sana, serta dunia pindah alam. Nah kemudian safar tu amadan, jadi dibatasnya di waktu tertentu amadan ba'ida. Jadi misalkan dalam waktu yang lama itu amadan ba'ida, amadan koridor, jadi ada batasan-batasan waktunya. Tadi bersifat tanpa diberikan qobla staiqatu qobla subhi, saya bangun sebelum subuh. Staiqatu qobla subhi, saya bangun setelah subuh. Saat tasi'ah ya 9. Nah, banyak sih kalau sudah itu begini kan kalimat ini membuat kalimat sebenarnya simple tapi memang harus jelas. Ini mau pahami dulu. Nah, ada pun i'rabnya telah disebutkan, ada kita munculkan 2 jenis i'rab. Ada yang i'rab yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau yang mu'rab sama jenisnya. Jadi apa peranan kata, jenis i'rabnya, tandanya, alasannya. Ini namanya jenis katanya berperan sebagai dzarf, i'rabnya, tanda i'rabnya, alasannya. Kenapa dibaca A, kenapa dibaca I? Nanti kalau i'rab itu yang masa cerdas itu bertambah bahasa Arab dan cerdasan itu gara-gara ada situ argumentasi, argumen nasa itu akan menambah bahasa. Nah, kenapa ada di antara faedah juga? Kenapa para waktu masuk lihat para kelompok ya, afiliasi apapun kelompok saudara? Kenapa tokoh-tokohnya itu sangat lihai dalam tertulisan, menunjukkan dalil, menjelaskan dalil, speak up semua, turunkan semua. Karena bahasa itu, dia belajar bahasa Arab dan dia paham bisa istilah itu, paham bisa istilah. Karena di situ ada kalamnya, dia belajar kalam itu ngomong. Tokoh-tokoh mereka juga kan ngomong. Apalagi lagi ada gelarnya, ada jamaahnya, referensi bisa masuk buat bahasa. Meskipun masalahnya berulang di atas. Ini di antara faedah protokol, walaupun selanjutnya kita akan lanjut pembahasan apa selanjutnya. Yang ke-8 ada namanya hal. Ini sebenarnya hal ya. Di mata hal keadaan. Keadaan pelaku atau subjeknya. Misalkan kan ada orang tidur itu dalam keadaan terlentang. Ya, ada dalam keadaan
tengkurap, ada keadaan miring, ada keadaan duduk, ada keadaan berdiri. Jadi nanti kalau hal ini menjelaskan keadaannya si sapi lagi ngapain dia, dalam keadaan apa, nanti hanya dalam keadaan apa. Misalkan kami belajar dan terusu al-lughat al-arabiyah dari sini kami belajar bahasa dalam keadaan duduk. Ya dan itu hal insyaallah taala yang kemauan dalam ini dari takwa rumahnya orang yang menangkap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif juga majelis ilmu yang lain, yang apalagi yang taksim Ustaz Yusuf ya, Ustaz Yusuf ya, Abu Yusuf berarti yang Yusufnya ini Muhammad Yusuf, anaknya Abu Yusuf, Anaknya Abu Yusuf. Kemudian di situ juga ada beberapa faedah. Ini untuk ilmu usulnya, ada Quran juga masalah lebih mengena dari komentar setelah untuk fasih dalam pengucapannya atau dapat kaidah, bisa mendapat kaidah juga dalam memahami Al-Quran yang untuk baca yang fasih dalam ucapan. Jangan sampai untuk mencukupkan di tasnya saja di bahasa Arab. Banyak istilah nanti untuk idgham artinya al-idgham memasukkan makhraj dari kata kharaja artinya keluar, makhraj itu isi makan kata yang menunjukkan tempat keluar. Kalau di huruf berarti tempat keluarnya. Banyak sekali istilah. Nah, Allah bisa kita tutup dengan bahasa Inggris. Sudah sudah lain dan dasar Allah mulai. Tidak ada contoh yang ini. Nanti dalam Quran yang perhatiannya untuk makan ketemu kata-kata tajri minta yang benar. Atau nanti di akhir kita sebutkan ayat atau beberapa teks dalam bahasa Arab muncul semuanya. Untuk buat kalimat muncul semua kalimatnya dan tempat aja itu kedudukan sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa, dan kita akan jadikan kelompok nanti, kelompok kerjasama dan beri waktu pertemuan itu khusus untuk kelompok A dan kelompok B. Nah, akan yang bagi rata bukan antum yang pilih teman. Supaya nanti kita metodenya ini diskusi aja diskusi. Semua kata itu tentukan kedudukannya. Gundul harokatnya kenapa? Makanya kenapa? Penanggung jawab adalah ketua kelompoknya. Ya sekian.